jalan cepat optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Makai pintanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru pilih sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Meru lah jalan cepat optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru pilih sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Meru lah jalan cepat optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Makai pintanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru pilih sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Meru lah jalan cepat optimal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Selamat siang, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Dan tentu saja yang paling terakhir adalah salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu hari ini ya kita ada di acara yang lain daripada biasanya ya Bapak Ibu, karena tema ini adalah tema yang baru lagi kita bawakan ya setelah mungkin beberapa bulan, karena untuk mengangkat tema ini ya Sofli itu biasanya terkait dengan materi kanker serviks. Nah hari ini tuh lebih spesial lagi karena hari ini kita akan membahas tentang Sofli ya. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang punya tim, yang punya grup, pastikan semua timnya ikut acara Zoom pada siang hari ini seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke acara hari ini, saya mau minta seperti biasa Bapak Ibu ya, kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita nggak absen dulu ya. Oke, Bapak Ibu saya minta tolong kerjasamanya untuk absen dulu ya, tulis nama dan kotanya di bawah kolom chat ya, misal contoh AI Makassar gitu ya, seperti itu. Jadi biar saya tahu nih yang ikutan pada siang hari ini tuh dari kota apa aja, dari siapa aja gitu. Ibu Norita dari mana ini? Muko. Aku nggak tahu. Tolong. Oke ya. Oke. Oh Surabaya. Oke, halo Surabaya gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi Mbak Ai ini adalah asli Sulawesi, jadi kadang kalau ada kata-kata Jawa itu kadang agak nggak paham biasanya. Oke. Dari Semarang, dari Jogja, oke, dari Pekanbaru, dari Bone, wow, dari Bone ada juga ya. Oke, teman Sulawesiku ini ya. Dari Semarang, halo Semarang ya. Hari ini kalau di Surabaya Bapak Ibu nggak sehot
seperti kemarin-kemarin ya. Hari ini lumayan sejuk cuacanya ya, tapi gak apa-apa, udaranya mau sepanas apapun, sehot apapun, yang penting hati kita adem dan juga happy tentunya ya, karena setiap hari kita cuan ya. Seperti itu. Oke, sambil mungkin kita menunggu teman-teman ya, ada yang dari Batam. Oke, halo Batam. Mamuju, wah ada juga dari Mamuju ya. Makassar, oke ya. Aceh, wah oke. Jadi sambil menunggu teman-teman yang mungkin baru siap-siap untuk bergabung bersama kita di sini, atau mungkin yang baru di jalan ya, mau pulang ke rumah dari kantor, atau mungkin yang baru selesai sholat makan dan lain sebagainya, nggak apa-apa, kita mulai aja dulu sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Oke, perkenalkan ya, nama saya Andi Nur Yuliani. Bapak Ibu bisa panggil saya Mbak Ai ya. Saya di sini sebagai manajemen dari Meru yang saat ini berada di kota Surabaya, atau di kantor Meru yang ada di Surabaya, seperti itu. Nah, hari ini tuh Bapak Ibu saya nggak sendiri ya. Saya punya partner yang luar biasa di sini. Oke, halo, selamat siang Dok. Selamat siang Mbak Ai. Sendiri juga nggak apa-apa loh sebenarnya, berani kan? Oke, Dok, hari ini jadi beliau adalah manajer produk dan juga dokter konsultan dari Meru ya Bapak Ibu. Beliau adalah Dr. Ayundria Purwitasari. Salam kenal buat yang belum kenal. Buat yang udah sering lihat, mudah-mudahan nggak bosen gitu. Oh iya benar ya, karena ya kemarin kan? kita ada lagi ya. Iya, ada lagi. benar. Besok kita libur ya. Oke, Dok, hari ini kita mau membahas tentang Softly ya. Jadi saya sengaja mengangkat tema Softly adalah pilihan wanita cerdas masa kini. Betul, setuju. Setuju. Oke, mungkin saya ada opening sedikit ya Dok. Boleh. Loh kan, tadi kan saya bilang sendiri juga nggak apa-apa Mbak Ai, kan sudah berani. Oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya mengangkat Softly adalah pilihan wanita cerdas masa kini ya? Karena semakin berkembangnya zaman tuh, kita tuh semuanya serba instan gitu ya, dan kita juga, dan oh ya, zaman sekarang Bapak Ibu kayaknya kita udah udah nggak jarang kita menemuin orang-orang yang udah aware terhadap hidup sehat gitu Dok ya. Jadi orang-orang tuh udah terbuka mindsetnya untuk hidup lebih sehat. Pokoknya jadi kita yang sebagai sebagai mitra yang menjalankan bisnis dengan produk-produk kesehatan itu memudahkan kita untuk merekomendasikan produk-produk kesehatan yang kita punya, seperti itu. Karena zaman sekarang orang-orang itu udah mulai terbuka mindsetnya tentang hidup sehat itu sangat penting, seperti itu. Oke Dok, udah itu aja. Silakan. Oke, hari ini seperti permintaannya Mbak Ai, kita akan bahas tentang Softly. Softly itu apa? Jawabannya Softly adalah pembalut, ya kan? Kalau yang wanita mungkin udah paham pembalut itu apa, karena di sini saya lihat banyak nama-nama laki-laki, bapak-bapak. Mungkin perlu dijelaskan gitu ya, bahwa pembalut itu biasanya, pembalut adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita pada saat kita, terutama pada saat kita menstruasi. Di awal tujuan dari pembalut ini sebenarnya pure hanya supaya untuk menampung aja gitu. Nanti kita bahas di belakang, tapi mungkin kita mulai ya dengan pembalut itu dipakai ketika menstruasi, dan kita bahas dulu tentang menstruasi itu apa, karena kadang-kadang kita sebagai perempuan, ibu, mbak di luar sana, kakak di luar sana juga mungkin masih kadang-kadang masih bingung, menstruasi saya tuh bener nggak sih gitu ya, sesuai nggak sih gitu. Nah mungkin bisa kita mulai dengan slide-nya. Jadi ini menurut definisi ya, menstruasi itu adalah perdarahan rahim yang sifatnya fisiologis. Fisiologis itu normal Bapak Ibu, yang datang teratur setiap bulan. Ada juga yang mendefinisikan menstruasi sebagai darah alami yang keluar dari rahim atau uterus
pada waktu khusus, dan definisi menstruasi yang lainnya juga adalah peristiwa paling penting pada masa pubertas anak gadis atau anak wanita yang menjadi pertanda biologis dari kematangan seksualnya. Jadi biasanya pada anak perempuan, anak wanita atau anak gadis itu tanda dari bahwa dia sudah matang secara biologis itu ditandai dengan menstruasi. Oke, nah berikutnya tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi yang normal itu berada di rentang 24 sampai 35 hari. Ini ngitungnya gimana dok? Ngitungnya dari hari pertama ketemu hari pertama. Jadi hari pertama mens bulan ini dihitung sampai hari pertama mens bulan berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu, Ibu nih terutama. Jadi misalnya kalau bulan Februari Ibu dapat mens tanggal 1, terus kemudian tanggal 27 Februari Ibu dapat mens lagi, artinya siklus menstruasi Ibu adalah siklus 26 hari. Gitu ya. Kalau 26 hari itu masuk di siklus 24 sampai 35 di siklus normal, itu berarti masih dalam rentang yang normal. Jadi nggak usah bingung, dok saya bulan ini mensnya sebulan kok 2 kali ya gitu, di awal dan di akhir. Coba dihitung lagi. Kalau ibu punya siklus 24 hari ya pasti mensnya di awal dan di akhir gitu ya. Terus durasinya ini antara 3 sampai 7 hari. Ya Bu, jadi kalau yang dok saya kok menstruasi cuma 3 hari habis itu selesai, ya nggak apa-apa. Berarti masih dalam batas normal gitu. Kalau memanjang itu biasanya di atas 14 hari. Kalau muslim itu biasanya kita dikasih waktu sampai 14 hari selesainya menstruasi gitu ya. Setelahnya itu walaupun masih keluar sudah dianggap kita boleh sholat. Kalau nggak salah seperti itu, mungkin ada yang lebih ahli lagi dalam bidang syariah agama boleh diperbaiki gitu ya, boleh komen di section. Nah, dan jumlahnya berapa dok? Jumlahnya adalah sekitar 40 ml per hari. Ini kalau diukur ya. Biasanya jumlah ini akan sangat penting bagi kami gitu ya, bagi tenaga medis untuk melihat ini perdarahannya normal atau berlebihan. Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan menstruasi, biasanya perdarahannya tuh berlebihan gitu. Makanya ambil standar jumlah darah yang keluar tuh adalah 40 ml. Oke? Dan dari ini semuanya rata-rata pemakaian pembalutnya itu 2-6 kali. Ini tergantung juga sih, tergantung kebiasaan, tergantung orangnya itu sendiri. Ada juga yang ngerasa jijian gitu, terus setiap kali keluar dia ganti dan sebagainya. Tapi kami ambil rata-rata antara 2-6 kali karena biasanya kalau pasien ditanya darahnya banyak nggak sih, itu jawabannya variatif dan sangat subjektif. Makanya biasanya dokter akan tanya berapa kali sih ganti pembalutnya gitu. Kalau lebih dari 6 kali itu biasanya kami udah consider bahwa oh iya perdarahannya banyak gitu. Oke? Nah, dalam perjalanannya tadi saya bilang di awal bahwa awalnya yang namanya pembalut itu fungsinya hanya untuk menampung darah yang keluar supaya nggak kececeran gitu ya. Dari yang namanya menstruasi tuh Bapak Ibu sudah terjadi dari zaman Ibu Hawa dilahirkan. Ibu Hawa itu kan perempuan ya. Setiap perempuan pasti menstruasi. Tapi yang namanya pembalut yang ada sekarang itu baru tercipta akhir-akhir ini gitu. Nah, karena hal tersebut, karena mungkin pada perkembangannya manusia ngerasa kok risih ya gitu kalau
kita berkegiatan terus tiba-tiba keluar darah tuh kan agak serem gitu ya. Akhirnya diciptakanlah yang namanya pembalut. Nah, ini perjalanan pembalut dari zaman dahulu kala. Yang paling tua tuh yang di sebelah kiri, kalau Bapak Ibu lihat ya, itu fungsinya benar-benar hanya untuk menampung gitu. Bentuknya sabuk gitu, dan diikat dulu biasanya pakai kulit itu ya, dari bahan kulit. Terus kemudian ada yang pakai kain biasa. Zaman dahulu kala, zaman orang tua atau mungkin sesepuh kita, mungkin pembalutnya nggak kayak gitu, pembalutnya cuma kain biasa aja gitu. Sampai kemudian karena kepraktisan, setiap orang tuh pasti berpikir gimana caranya ya supaya praktis, nggak bolak-balik cuci, sekali pakai buang, maka diciptakanlah pembalut yang saat ini, yang bentuknya seperti yang ada sekarang. Tuh ya, memang pembalut yang ada sekarang itu didesain untuk sekali pakai buang, tidak untuk dipakai berkali-kali. Tapi dari hal tersebut sebenarnya ada potensi bahayanya. Potensi bahayanya apa Bapak Ibu? Potensi bahayanya adalah ketika konsep pembalut ini adalah sekali pakai buang, kemudian orang berpikir secara sisi ekonomis. Kalau manusia mikir, cuman sekali pakai buang, ngapain mahal-mahal gitu ya. Itu prinsip ekonomi seperti itu. Nah, kalau konsumennya saja sudah berpikir ngapain mahal-mahal, maka yang namanya produsen pun juga akan berpikir, aku akan ngejual produk yang murah. Kalau begitu bahan bakunya pun murah. Murahnya dari mana? Diambillah dari bahan-bahan daur ulang, dari kertas-kertas daur ulang. Yang mana kalau bahan atau kertas terutama ya, atau kain atau apapun itu yang didaur ulang, biasanya itu nggak cantik Bapak Ibu. Tidak cantik, tidak kelihatan bersih. Nah, oleh sebab itu, maka dilakukanlah sama produsennya ini sebuah proses untuk mempercantik. Sayangnya, bahan untuk mempercantik ini adalah klorin. Klorin ini mungkin Ibu lebih kenal dengan yang namanya Baiklin. Baiklin itu isinya ya klorin, Bu. Fungsinya adalah untuk memutihkan pakaian. Benar ya? Nah, masalahnya klorin ketika bercampur dengan cairan tubuh kita, maka dia akan menguap, menghasilkan zat namanya dioksin. Ibu bisa bayangin ketika kita pakai pembalut yang ada sekarang, yang di luaran sana, pembalutnya mengandung klorin, terus ketetesan sama darah kita. Darah itu kan cairan tubuh ya, maka klorin itu akan menguap, membentuk dioksin, dioksinnya naik ke saluran reproduksi kita. Yang mana saluran reproduksi kita tuh sangat sensitif dan banyak sekali pembuluh darah kecil di sana. Sehingga gampang terserap, gampang masuk aliran darah dan masuk ke tubuh kita kemana-mana. Sementara dioksin itu adalah zat beracun yang kalau jumlahnya berlebihan itu bisa memicu namanya radikal bebas, itu bisa memicu bakal sel kanker yang ada di tubuh kita. Jadi sebenarnya dioksin itu nggak cuma memicu kanker serviks aja, tapi juga bisa memicu bakal kanker yang lainnya. Mungkin kita punya bakal kanker lambung atau kita punya bakal kanker vagina misalnya, itu bisa aja terpicu dengan adanya si dioksin tersebut. Bapak Ibu terutama ya, bisa dibayangkan berapa banyak kita terpapar dengan dioksin gitu. Kita menstruasi dari usia berapa, setiap bulan minimal 7 hari 24 jam kita terpapar dengan dioksin. Kalau badan kita, tubuh kita nggak sering-sering didetoks, ya dioksinnya akan kumpul gitu ya. Oke, nah
Dari situ kami berpikir gimana caranya menghindari itu semua. Sehingga kami menciptakan satu pembalut yang namanya Softly. Ini bagian-bagian dari Softly, lapisan-lapisan dari pembalut Softly. Bapak Ibu bisa baca di layar kacanya sendiri. Ada bagian yang bagian fisiknya, dan ada juga bagian-bagian yang menjadi herbal yang ada di Softly. Herbalnya buat apa sih, Dok? Herbalnya itu salah satunya adalah mengganti. Jadi gini Bapak Ibu, di pembalut yang biasa, pembalut yang beredar di luar sana, kenapa ada klorin? Selain untuk memutihkan, mempercantik, klorin itu salah satu fungsinya adalah untuk membunuh kuman dan bakteri yang terbawa atau yang tumbuh karena ada darah di situ, gitu ya. Nah, ketika klorinnya nggak ada di pembalut Softly ini, klorinnya tidak terdeteksi ya, Bapak Ibu. Kami pernah memeriksa secara mandiri Softly ini ke laboratorium rujukan dari BPOM, dan hasilnya memang tidak terdeteksi adanya klorin. Nah, kalau gitu Dok, kalau klorinnya nggak ada, berarti bakterinya bisa tumbuh dong, gitu kan pasti pertanyaannya. Jawabannya, oleh sebab itu kami kasih herbal. Salah satunya adalah untuk sebagai antibakteri, gitu. Nah, herbalnya apa aja? Yang pertama, peppermint, ya. Peppermint ini, daun mint ini yang bikin pembalut Softly itu punya sensasi rasa dingin, gitu ya, punya sensasi rasa dingin yang segar, yang nggak membuat lembab. Dan apakah cuman buat seger-segeran aja, Dok? Enggak. Jadi peppermint ini salah satu fungsinya tuh juga untuk membuang angin. Kenapa? Karena biasanya pada wanita yang sedang haid atau menstruasi, biasanya rasa perutnya tuh kembung, bloating gitu. Nah, itu yang kita coba kurangi dengan menambahkan herbal peppermint pada Softly. Nah, herbal yang kedua ini adalah Maifan Stone atau batu kesehatan, ya, batu kesehatan. Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan 21 macam trace elemen pada serum darah manusia. Kenapa kok kita kasih Maifan Stone? Karena pada saat menstruasi terjadi perdarahan, darah yang keluar itu tidak hanya mengandung darah aja, tapi juga ada berbagai macam mineral, vitamin, nutrisi, zat besi yang jelas itu juga ikut keluar, ikut terbuang. Nah, untuk mengembalikannya, kami kasih Maifan Stone supaya tubuh kita di booster lagi untuk bisa mengisi gitu, untuk bisa segera mengisi kekurangan 21 trace elemen pada serum darah manusia yang keluar lewat darah haid tadi. Itu, dan berikutnya ini ada Borneo atau Bingtian yang salah satu manfaatnya adalah meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri dan kaku, mengurangi pembengkakan, stress release. Kenapa kok stress release? Pada saat menstruasi, yang namanya uterus kita atau rahim kita tuh kontraksi terus Bapak Ibu, gitu ya. Stres dalam tanda kutip, makanya dia diredakan supaya rilis stresnya hilang, maka nyerinya pun juga akan berkurang. Dan ini si Borneol ini juga punya sifat sebagai antibakteri. Ini yang bisa menggantikan fungsi dari klorin tadi, gitu ya, karena klorin tadi kan fungsinya sebagai
antiseptik atau antibakteri. Nah, pengganti antibakterinya ini digantikan sama borneol. Nah, yang terakhir itu adalah alumen. Tuh ya. Alumen ini salah satu fungsinya selain dia punya manfaat sebagai antiseptik, alumen ini juga sebagai sebagai koagulan atau sebagai penghenti perdarahan. Kenapa penghenti perdarahan? Bapak Ibu bisa dibayangkan ya yang namanya dinding rahim itu saling menjalin dengan pembuluh darah. Jadi dinding rahim itu ada berlapis-lapis. Yang mana setiap lapisannya itu berjalan pembuluh darah. Ketika menstruasi, dinding rahim tadi itu terkelupas, Bapak Ibu. Bisa dibayangin kalau kulit kita terkelupas itu kan berdarah ya. Nah, itu seluruh dinding rahim terkelupas. Darahnya makanya banyak keluar dalam bentuk menstruasi. Nah, mekanismenya apa nih untuk menghentikan perdarahan? Mekanismenya adalah dengan kontraksi dari rahim tadi untuk menjepit, ya, untuk ngejepit pembuluh darah supaya pembuluh darahnya berhenti gitu, nggak ngalir terus. Nah, pada saat proses menjepit ini, dinding rahim akan berkontraksi. Nah, kontraksi inilah yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman ketika kita menstruasi. Kalau perdarahannya berlebihan, perdarahannya banyak, maka jepitannya semakin kuat. Kontraksinya semakin kuat. Ketika kontraksi semakin kuat, maka nyerinya pun juga semakin hebat. Ya, nyeri menstruasi yang perlu diperhatikan yaitu nyeri yang bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari. Ya. Jadi kalau orang menstruasi nyeri itu wajar, Bapak Ibu. Tapi kalau ketika menstruasi nyerinya sudah bisa bikin kita nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa jalan, nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, itu berarti nyerinya sudah luar biasa, sudah di ambang batas, dan saran saya harus segera diperiksakan karena pasti ada sesuatu. Ya, balik lagi ke alumen. Nah, fungsinya alumen ini adalah membantu supaya perdarahannya berhenti, supaya dinding uterus tidak menjepit terlalu kuat, kontraksinya tidak terlalu hebat sehingga nyerinya bisa dikurangin. Jadi melalui mekanisme itu salah satu fungsi dari Softly adalah untuk mengurangi nyeri haid. Gitu. Nah, ini 3 varian dari Softly. Yang pertama itu adalah panty liner, yang kedua ada day, yang ketiga adalah night. Kalau ibu mungkin sudah paham ya cara penggunaannya dan buat apa, tapi di sini juga ada bapak-bapak. Saya jelasin bahwa kalau kita lagi menstruasi, Pak, terutama di pagi hari itu kita bisa menggunakan yang varian day, sedangkan yang di malam hari itu bisa menggunakan varian night. Bedanya apa? Kalau yang night itu lebih panjang, karena biasanya ketika kita tidur kita nggak sadar gerak sana gerak sini kemana-mana gitu darahnya, makanya didesain agak lebih panjang. Sementara di luar masa haid atau bisa digunakan sehari-hari itu adalah panty liner. Ini lebih tipis Pak, tidak sebesar, tidak setebal pembalut day atau night. Nah, ini bisa digunakan setiap hari. Mungkin ada yang tanya, Dok, kata dokter saya nggak boleh pakai panty liner setiap hari. Jawaban saya kalau panty liner di luar sana, betul. Saya juga tidak menyarankan digunakan setiap hari. Kenapa? Karena di panty liner yang di luar sana pun itu juga mengandung klorin. Jadi kalau kita pakai panty liner yang di luar sana, paparan klorin kita akan semakin banyak gitu. Tapi kalau yang Softly, karena kami tidak mengandung atau klorinnya tidak terdeteksi, ya silahkan aja kalau saya ya gitu, panty linernya dengan Softly.
Itu sih Mbak Ai Oke. yang bisa saya sampaikan di depan tentang Softly. Oke, nah dok kan tadi udah pemaparan materi tentang Softly ya. Nah mungkin saya juga minta tolong buat ibu-ibu yang sudah pernah ada testimoninya pribadi ataupun misalnya customernya atau membernya itu boleh banget di-share di kolom chat yang ada di bawah gitu ya. Nantinya itu akan berguna, yang pertama mungkin akan berguna buat teman-teman yang baru aja menjadi mitra, atau juga gunanya nanti bisa digunakan diedit sama teman-teman, dijadikan testimoni seperti itu. Nah dok, kan sebenarnya ya kalau kita mau membahas tentang Softly ini ya, Softly ini kan bisa kita bilang bahwa dia adalah pembalut herbal Ya. gitu. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan, karena saya yakin juga Bapak Ibu di sini juga sudah mengenal atau pernah memakai atau pernah melihat bahwa oh iya ada pembalut herbal di luar sana juga gitu. Apa kira-kira nilai apa ya? Saya bilang nilai yang value yang lebih lagi dari si Softly ini yang bisa kita jual dibandingkan dengan yang ada di luar sana. Ini pertanyaan agak sensitif ya. Kalau sebenarnya gini Mbak Ai, kalau saya yang ngomong nanti nanti komennya iya dokter kecap iya. nomor 1. Tapi Benar. dari yang pernah saya coba, dari yang pernah saya demo ya, dari yang pernah saya teliti nih ya, saya pernah ngebongkar beberapa merek pembalut herbal lainnya di luar Softly. Itu ada beberapa hal yang emang significantly beda gitu Softly. Salah satunya dan menurut saya itu paling fatal adalah herbalnya. Jadi kandungan herbal yang ada di Softly itu jauh lebih banyak dibandingkan yang pembalut lain gitu. Terus kalau dari sisi kecepatan daya serap dan sebagainya itu pun juga ada, tapi kalau menurut saya itu nggak terlalu gitulah ya. Oke. Nah ini pengalaman pribadi ya dok, karena kebetulan karena kan saya juga pemakai Softly ya. Jadi saya kadang kalau misalkan ada beberapa merek yang lain, kadang saya pengen tahu gitu, karena kan kadang kita ketemu sama orang-orang yang ada di komunitas kita membawakan materi dan lain sebagainya, kita butuh ilmu tambahan gitu. Betul. Nah ada beberapa juga dok yang itu cukup viral juga produknya ya, dan cukup besar juga di Indonesia, tapi yang menjadi nilai plus dari si Softly ini adalah aromanya dia itu lebih soft gitu. Betul. Jadi aroma herbalnya itu bukan herbal yang kayak mengganggu banget, yang kayak tajam gitu. Nah si pembalut yang ini, yang merek itu, yang satu itu kayak herbalnya tuh terlalu tajam, jadi kayak mengganggu gitu, yang sampai kayak oh mungkin kalau kita pakai, orang kayak kita lewat mungkin atau kayak baring gitu, dan ada orang di samping kita mungkin akan akan tahu bahwa oh ini orang pakai herbal kali, karena memang aromanya tajam. Sedangkan kalau si Softly ini kan aromanya dia jauh lebih soft. Ini sebenarnya rahasia dapur ya, baik. Cuman kita juga mungkin dipikir simple gitu ya, memilih aroma. Simple dikasih aja aroma peppermint. Sebenarnya nggak gitu. Ada alasan-alasan dibalik kenapa sih kita kasih aroma peppermint. Kenapa sih nggak dikasih aroma kayu putih misalnya? Iya kenapa dok itu? Nah jawabannya adalah karena aroma peppermint inilah yang bisa menutupi satu bau darah. Bau darah tuh nggak enak loh Bapak Ibu yang aslinya. Mungkin kenapa Mbak Ai tadi bilang kok kalau pakai pembalut yang lain aromanya nggak enak, karena kalau pembalutnya sendiri ketika dicium mungkin baik-baik aja, tapi belum tentu ketika aroma tersebut bercampur dengan aroma darah, baunya tuh bisa menutupi gitu. Nah makanya di kami itu kenapa Softly memilih aroma peppermint, itu salah satunya adalah untuk mengcover bau yang nggak enak tadi dari darah yang keluar gitu. Benar. Jadi nggak semudah itu Ferguso gitu ya, tidak sesimpel itu Ferguso. Tadi yang Dr. Ayun bilang ya, kayaknya kita yang demo waktu di Sorong ya waktu itu ya. Ada salah satu pembalut yang juga viral di Indonesia, yang cukup dikenal juga di masyarakat Indonesia, tapi memang herbalnya Softly itu jauh lebih banyak ya dok waktu itu ya. Dan kita
demo dan buka satu Satu persatu. lembaran dari si Softly dan si pembalut yang satu itu. Oh ya, ini ada pertanyaan dok. Mau tanya dok, saya sudah menopause, apakah baik saya menggunakan penteliner dan sebaiknya berapa kali kita ganti penteliner dalam sehari mungkin ya? Oke. Apakah baik? Baik Bu, baik banget karena selain untuk keputihan dan masalah-masalah seperti itu, pentiliner tuh juga untuk jaga-jaga. Baik kalau kita lagi pergi terutama. Oh iya betul. Terus kita pakai toilet umum dan sebagainya, itu kadang-kadang saya sendiri juga ngerasa insecure gitu ya. Ini bener nggak, bersih apa nggak gitu. Betul. Nah, karena tadi di Softly tuh di pentiliner pun juga ada antibakteri, ada antiseptiknya dan lain sebagainya. Itu kalaupun misalnya kita terpapar sama air yang nggak bersih dan sebagainya, itu bakterinya dibunuh sama si herbal yang ada di pentiliner itu. Betul. Gitu. Terus kalau ditanya berapa kali kita ganti pentiliner, kalau cuman untuk biasa aja itu ya sesuai aja, jadi sehari bisa 2 kali aja. Tapi kalau mau yang bertujuan lebih lagi, gitu misalnya ya. dok. Contoh misalnya nih, ini mungkin ibu menopause tapi punya suami gitu ya, yang kita di sini dewasa semua ya, nggak ada yang umur 17 tahun ke bawah kan? Aku 15 tahun. Jadi bukan kadang-kadang sih, pada umumnya wanita yang sudah menopause itu gairah seksualnya sudah berkurang. Terus area vaginanya juga sudah mulai kering. Biasanya suka dikomplain sama suaminya. Nah, untuk bisa memperbaiki itu ada triknya Mbak Ai dengan pentiliner. Triknya gimana dok? Pakai pentiliner, ganti setiap 3 atau 4 jam sekali. Oh, sehari ya? Dalam 1 hari. Jadi kalau 3-4 jam tuh berarti berapa kurang kali lebih, ganti ya? 3-4 lembar. Ya, sekitar itulah. Gitu ya Bu. Oke, setiap hari Ini yang gitu nanya ya? ibu atau bapak ya? Ibu Ini, sih harusnya menopause ya. Iya, Ibu betul. Erni Diana. Oh ya, ada juga tipsnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pembalut dan juga pentiliner si Softly ini bukan hanya dipakai untuk di badan aja ya, sebenarnya itu banyak banget manfaatnya ya. Salah satunya misal nih contoh mobilnya Bapak Ibu yang kayak bau apa ya, misalkan apalagi kalau musim hujan ya, kadang kayak bolak-balik ke mobil itu aromanya jadi kurang sedap gitu. Oh iya. Nah itu boleh pembalutnya itu dibuka, terus lemnya itu di apa ya, kayak gini, terus dilem gini, terus disimpan aja di bawah kursi gitu. Itu nanti dia akan nyerap aroma yang ada di mobil, sama kayak di kamar dan juga di sepatu ya, sepatunya bapak-bapak ya kan, biasanya kan ada aroma tuh di sepatunya kalau udah berkali-kali dipakai atau mungkin jarang dicuci gitu ya, itu simpan aja. Kalau di sepatu bolehlah satu lembar pentiliner itu disimpan di situ, dia akan nyerap aroma dari sepatu itu seperti itu. Iya. Itu banyak banget manfaatnya, bukan hanya dari segi kayak untuk pakai di tubuh kita pada saat mungkin daily activity atau misalkan lagi haid, tapi itu bisa digunakan untuk hal seperti itu juga. Iya, betul. Terus mungkin juga gini Mbak Ai, yang namanya Softly, baik pentiliner day atau night, itu sebenarnya bukan hanya pembalut. Kalau kata teman saya bilang itu adalah alat deteksi atau betul, alat terapi pada kewanitaan. Betul. Karena nggak jarang nih ketika habis pakai pembalutnya Softly apapun itu, pentiliner kah atau day atau night, itu muncul tuh kok keputihan atau kok muncul cairan kuning atau kok yang ini jadi agak gatel ya di daerah situ tuh. Biasanya mereka punya masalah yang kita tidak pernah sadari, itu seperti dibersihkan gitu. Jadi kayak kalau kita sih bahasanya kayak dia kerjanya kayak vacuum cleaner. Nah, dia benar. mengeluarin kayak apa ya, kayak mungkin yang tertinggal di dalam gitu, itu dikeluarin sama si Sophie itu. Ya. Gitu. Nyambung nih sama pertanyaannya Bu Marlina, apakah bisa untuk menarik haid gitu ya? Mungkin karena ini haidnya nggak teratur gitu. Kalau untuk mau menteraturkan menstruasi bisa banget Bu, bisa tadi pakai trik pentiliner diganti 3-4 jam sekali gitu. Ditaruh di lemari baju atau buku bisa? Wah bisa banget, itu bisa.
Bisa bisa banget ya. Pokoknya bisa Bu. Jadi pokoknya Bapak Ibu bisa nyimpan disesuaikan aja. Kalau misalkan kayak ruangannya agak besar berarti pakainya yang pembalut. Misalkan kayak ruangannya itu yang kecil kayak misalkan lemari boleh pembalut atau boleh pentil liner satu aja tapi disimpan gitu aja atau ditempel gitu kan ada lemnya kan. Itu ditempel di situ ya udah biarin aja kayak gitu. Dia akan nyerap aroma yang ada di lemari itu. Gitu. Mau tanya anak gadis saya haidnya nggak teratur, itu kenapa ya dok? Apa yang harus dilakukan agar teratur haidnya? Satu, anak gadisnya umur berapa? Kalau umurnya masih di awal-awal menstruasi pertama atau menarche, itu memang seperti itu karena hormonnya belum bagus, belum teratur. Terus kalau usianya mungkin udah lewat dari usia menstruasi pertama, ada banyak hal Bu yang bisa mempengaruhi siklus dari menstruasi. Yang pertama mungkin dari fisiknya, dia capek, dia stres, itu juga bisa mempengaruhi haidnya. Diet ya, diet yang terlalu ekstrim, yang berlebihan, yang tidak diawasi, yang saya seharian nggak makan gitu biar berat badan saya nggak naik. Nah itu juga sebenarnya bisa mempengaruhi regulasi hormonal. Gitu Bu Marlina. Kalau kemudian ditanya bisa nggak sih dok dibantu pakai pentil liner, boleh banget. Iya betul. Boleh banget. Boleh. 2 Gitu. bulan udah nggak haid dan ini haid saya tidak teratur sedikit-sedikit. Sepaket berapa Bu? Nanti boleh hubungi pengundangnya ya Bapak Ibu. Nanti Ibu tadi diundang sama siapa? Nanti boleh hubungin pengundangnya. Jadi kita itu di Meru ya Bapak Ibu, kita punya paket yang sebenarnya itu udah ekonomis yang digunakan setiap sebulan gitu. Jadi paketnya itu 175.000 tapi itu udah dapat 2 pembalut siang 1, pembalut malam 1 dan juga 2 bungkus pentil liner. Itu bisa dipakai untuk 1 bulan gitu. Jadi kita di sini Bapak Ibu harus bisa menjadi menjadi jembatan untuk teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang tidak tahu informasi tentang si Softly ini dan mereka nggak tahu bahwa ternyata pembalut itu yang ada di pasaran dengan pembalut yang ada di pasaran itu berbahan dasar dari kertas daur ulang gitu. Mereka nggak tahu. Jadi kita ini harus menjadi jembatan informasi untuk mereka karena dengan menyampaikan informasi ini adalah informasi yang sangat berguna gitu. Jadi mereka juga bisa terhindar dari berbagai macam penyakit dan keluhan dari area MISFI seperti itu gitu. Karena kata Dokter Ayun tadi ya kandungan di dalam pembalut yang ada di pasaran itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kanker seperti itu. Jadi itu sangat-sangat berbahaya dan saya rasa semua wanita itu wajib banget pakai yang namanya Softly seperti itu karena ya zaman sekarang udah nggak susah sih untuk memberikan atau mengedukasi orang-orang untuk hidup sehat karena memang zaman sekarang itu udah kayak gimana ya, orang tuh hidup sehat zaman sekarang udah ini dok kayak penting udah salah satu kebutuhan hidup gitu kayak makanya kok banyak banget kayak komunitas lari, komunitas olahraga dan itu tuh memang mereka sangat aware dengan hidup sehat seperti itu. Jadi kita juga nantinya akan terbantu untuk menjalankan atau untuk mengedukasi ke mereka bahwa ini lebih sehat dibandingkan pembalut yang kamu pakai selama ini. Nah caranya Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mau ngomongin Softly ke orang-orang yang dari luar sana yang belum tahu Softly sebelumnya, nanti boleh sambil nawarin Softly sambil kasih lihat misalkan pentil liner, nanti boleh langsung disuruh buka Google terus mereka suruh ketik merek pembalut berbahaya di Indonesia. Nah itu akan muncul semua merek pembalut yang mengandung zat berbahaya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu akan nggak perlu menjelaskan bahwa ini CAM atau ini Laurer dan lain sebagainya tuh mengandung ini loh, karena di situ akan muncul sendiri. Mereka akan lihat sendiri gitu, seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Karena waktu kita nggak banyak, nanti kita dimarahin sama yang di depan sana. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, siang dok mau tanya kalau usia di atas 47 tahun 47 tahun siklus menstruasi 3 bulan sekali, apakah termasuk menopause?
saat menstruasi warnanya sampai kehitaman. Mohon sarannya dok, sebaiknya terapi pakai apa saja. Nah, usia di atas 47 tahun itu biasanya mulai masuk masa pre-menopause, Bu Endarti. Jadi memang di atas biasanya sih di atas 48 tahun. Tapi tergantung menstruasi pertamanya. Semakin cepat dia menstruasi pertama, menopause-nya pun juga semakin cepat. Jadi terjawab ya Bu Endarti, apakah termasuk menopause? Jawabannya belum menopause karena masih menstruasi. Tapi Bu Endarti sudah masuk ke masa pre-menopause. Nah, kenapa warnanya sampai kehitaman ya? Karena ibu menstruasinya 3 bulan sekali. Pakai terapinya apa aja? Ibu boleh pakai panty liner. Yang kedua kita punya CD celana dalam betul. wanita di Meru. Nah itu bisa ibu pakai. Minimal kalau yang namanya penuaan itu pasti ya Betul, Mbak Ai. Tapi betul. minimal ketika proses itu kita jalani, kita menjalaninya dengan enak, dengan nyaman. Karena proses menopause bagi wanita tuh agak gimana ya gitu. Agak menyedihkan dok kalau dengar Agak itu. di satu sisi ada keluhan-keluhan yang akan timbul gitu ya, baik keluhan fisik ataupun psikis. Nah kalau ini bisa kita lewati dengan baik, dengan nyaman kan juga enak gitu. Oke. Ini panty liner letakkan di bawah AC, diletakkan dalam wadah bekas pewangi ruangan. Peppermintnya akan sangat terasa melegakan pernapasan. Oh ini berarti kayak testimoni ini ya. Oke ya. Anak gadis boleh nggak dok pakai rutin panty liner? Boleh. Boleh banget. Boleh Bu. Karena Sudah. Kenapa? karena zaman sekarang anak-anak SMP pun itu mereka udah punya keluhan keputihan biasanya. Oh iya betul. Gitu. Jadi Iya. sudah harus anak gadis SMP pun udah boleh pakai panty liner. Oke. Mohon maaf sudah 3 pack panty liner Softly, belum ada tanda-tanda haid. Ini Ibu Asdariati Ahmad. Harusnya saya gini, penyebab ketidakteraturan menstruasi itu ada banyak Bu. Faktornya ada banyak banget. Mungkin ada riwayat yang paling sering itu adalah adanya riwayat penggunaan KB, terutama KB hormon. Apalagi yang 3 bulan itu memang efek sampingnya seperti itu. Nah, saran saya, pesan saya kalau memang terjadi seperti itu kan masalahnya ada di KB-nya nih. Betul. Nah, maka KB-nya juga harus diperbaiki. Atau kalau misalnya belum haidnya karena masalah lain, misalnya karena stres dan capek dan sebagainya, ya stres dan capeknya pun juga harus diperbaiki. benar. Gitu. Jadi intinya adalah kita nggak bisa menentukan bahwa oh saya 3 pack atau 3 bungkus, 5 bungkus itu saya sudah harus haid gitu. Karena banyak orang seperti itu, atau mungkin dokter pernah menjelaskan seperti itu. Nggak bisa seperti itu karena masing-masing tubuh itu merespon apapun yang kita pakai itu beda-beda. Ya. Bapak Ibu, tergantung seberapa banyak keluhan kita dan seberapa lama keluhan kita selama ini gitu. Jadi Betul. ngobatinnya juga butuh proses. Ya, yang penting konsisten aja dan harus sabar gitu. Ya. Tapi pasti tanya berapa lama sih dok gitu. Iya. Kalau pengobatan hormonal Bu, kalau pakai obat gitu ya, kalau ibu pergi ke dokter SPOG terus atau ke bidan gitu, terus ibu konsultasi pasti sama dokternya dikasih obat-obat hormon untuk menteraturkan siklus hormonalnya. Itu biasanya mereka akan lakukan selama 3 bulan gitu. Berarti memang ya butuh proses gitu. Intinya yang penting konsisten kan aja. bener. Maaf dok, saya pakai KB implan. Nah itu juga KB hormon ibu gitu. Oke, ini sudah waktunya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Nanti kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, boleh banget. Oh ya, saya mau ngasih tips buat teman-teman mitra nih di sini dok. Boleh ya? Jadi Bapak Ibu kan di sini saya anggap Bapak Ibu adalah partner ya dari Meru, di mana Bapak Ibu pasti ingin menawarkan
produk ke orang-orang yang Bapak Ibu temuin gitu. Jangan lupa setiap kemanapun Bapak Ibu membawa Pentilener di dalam tasnya. Jadi misalkan nawarin orang gitu ya, calon mitra itu boleh sebelum ditawarin langsung dikasih 1 pieces, langsung disuruh pakai pada saat itu juga. Oh betul, itu gitu. Jadi terasa loh. Jadi sambil ngobrol, sambil diskusi itu nanti bisa ditanya gimana rasanya pakai itu bisa membantu gitu. Itu aja, Dok? Ya, Oke? itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah jelas semuanya. Gampang kok ini tentang Softly. Iya. Tapi saya masih ada satu video tadi belum keputer. Oh ya, boleh. Tentang ya ini kita membandingkan antara Softly dan pembalut biasa yang ada di luar sana. Gitu ya. Boleh diputer mungkin, minta bantuannya. Oke, nah ini saya mau baca dulu Dok ya sebelum kita close. Alhamdulillah dari sekian customer saya yang haid tidak lancar bisa 6 bulan sekali setelah pakai Pentilener 1 lembar saja besoknya haid lancar sampai sekarang rutin setiap bulan haid. Sekarang jadi konsumen setia Softly. Wah ini testimoni sih gitu ya. Terima kasih Bu Wiwit untuk testimoninya gitu ya. Jadi seperti itu. Intinya tetap pakai aja, jangan capek ya karena kita nggak tahu siapa tahu nanti pack yang kelima itu tiba-tiba langsung ini ya, kecuali memang pemakaian apa tadi KB. Ya seperti itu beda lagi gitu ya. Oke Dok, kayaknya waktu kita sudah habis gitu. Dan juga mungkin Bapak Ibunya udah bosan sama kita dari kemarin kayaknya kita nongol terus di Zoom ya. Oke, baik Bapak Ibu, semoga penyampaian dari Dr. Ayun hari ini bisa memberikan ilmu yang luar biasa untuk Bapak Ibu ya, karena untuk bisa menjalankan bisnis kita harus punya ilmunya gitu ya, karena gak bisa closing kalau kita nggak tahu ilmunya gitu. Betul. Seperti itu Dok. Jadi Bapak Ibu, saya Mbak Ai. Saya Dr. Ayun. Oke, kami berdua memohon izin. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Insya Allah mungkin minggu depan ada. Ya. Nanti kita akan infokan di grup seperti biasa ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah bergabung dari awal acara sampai akhir acara, dan mohon maaf dari kami berdua jika ada salah-salah kata dari awal acara sampai akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia dan sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Meru buka mimpi semu, marketing banyak bikin kamu terpukau. Tips jual maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti Meru ini sampai berhasil. Tips jual maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Meru lah jalan jauh optimal.